Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempelajari pemrograman dasar dan dulu mengenai pemrograman dasar. Untuk perkenalan sudah di-share via Google Classroom di posting. Akan untuk emailnya barangkali ada tanya-tanya tentang materi saya sampaikan, silahkan langsung untuk email atau WA. Lanjut ke materi, yaitu yang pertemuan kali ini kita akan membahas algoritma pemrograman. Apa itu algoritma pemrograman? Pengantar algoritma pemrograman. Belajar pemrograman adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, sistematika pemecahan masalah tersebut, kemudian menuangkan dalam suatu materi yang disepakati bersama. Lebih bersifat pemahaman persoalan, analisis sistematis. Belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa, aturan sintak, tata bahasa, setiap instruksi yang ada, dan tata cara pemrosesan kompilator agar untuk berbahasa bersangkutan pada mesin tertentu. Khususnya algoritma dan pemrograman data. Ini adalah penemu atau ilmuwan dari dunia Islam. Franco Rusia dari Rusia pada zaman ini berkata seorang pria bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Bagi kalian yang sedang bekerja di dalam dunia komputer, maka harus mengetahui siapa orang tersebut. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Dan dari namanya istilah yang ada dalam bab ini sudah dari Al-Khwarizmi, kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diubah menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Apa itu definisi algoritma? Algoritma adalah analogis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Yang kedua, algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat, memiliki tingkat kerumitan rendah, sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk penyelesaian suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Yang selanjutnya, struktur algoritma. Perhatikan algoritma sederhana berikut. Jika seorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Menyiapkan peralatan tulis, menulis surat. Yang ketiga, surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Yang keempat, amplop ditemui perangko secukupnya. Kemudian 5, pergi ke kantor terdekat untuk mengirimkannya. Jika tidak mengirimkannya, maka ada step selanjutnya. Yang selanjutnya, contoh algoritma menghitung luas persegi panjang, yaitu yang pertama, masukkan panjang dengan variabel P. Yang kedua, masukkan lebar dengan variabel L. Kemudian langkah selanjutnya yaitu nomor 3, luas sama dengan P kali L. Kemudian hasil akhir tulis luas atau outputnya seperti itu. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, diantaranya yang pertama,
A. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Jadi, apapun kalian belajar bahasa pemrograman, yang paling penting adalah algoritmanya. Beberapa hal yang perlu berlatih dalam membuat algoritma. Yang pertama yaitu teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi atau apapun asalkan mungkin dimengerti dan dipahami. Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma tersebut notasi algoritmik. Setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Itu bisa dibedakan. Algoritma dan program itu beda. Kalau algoritma itu sebagai rangsangannya, kalau program itu sudah berbentuk source code. Namun supaya notasi algoritma mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Perhatikan algoritma sederhana berikut. Algoritma menghitung luas ketiga. Yang pertama start, kemudian baca data dan alas tinggi. Kemudian yang ketiga luas adalah alas kali tinggi kali 0,5. Kemudian hasil outputnya tampilkan luas. Kemudian untuk penutup algoritma itu diakhiri dengan perintah stop. Penjelasannya, algoritma di atas adalah algoritma yang sangat sederhana, hanya ada 5 langkah. Pada algoritma ini tidak dijumpai perulangan ataupun pemilihan. Semua langkah dilakukan hanya satu kali. Sekilas algoritma di atas benar, namun apabila dimengerti maka algoritma ini mengandung kesalahan yang benar, yaitu tidak ada pembatasan pada nilai data atau untuk alas dan Oke, untuk pertemuan pertama ini silakan dirangkum di buku masing-masing. Silakan kalau mau tanya di post di kolom komentar. Sekian dari saya Andri, pertemuan pertama dan tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.